Halo, Assalamualaikum, selamat malam kepada kelompoknya Rukiat dan Ginanjar dan Selamat yang akan membawakan materi robotik Revolut Prismatic Prismatic. Nah, untuk tutorialnya bisa kita lihat untuk programnya. Ini posisi awalnya seperti ini ya. Mereka bentuknya kayak crane ya, contohnya mungkin kayak gitu. Nah, di sini untuk Revolut Prismatic Prismatic itu menggunakan 4 join ya, yaitu revolutnya 2 sama prismatiknya 2. Untuk revolut itu buat muter kanan kiri sama nanti di ujung bagian sininya itu join 4-nya. Contohnya kayak gini. Misal kita di sini ubah jadi 0 derajat. Dia bakal belok ke arah kanan. Kalau misalkan berubah jadi 90 derajat, dia bakal belok ke arah kiri karena rotasinya itu counter clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi dia tuh muternya kayak gini. 0, 90 sampai 360. Tapi kalau misalkan dibalik negatif, nanti hasilnya ke sini kebalikannya. Itu. Itu kalau diganti negatif 90 ya. Jadinya searah jarum jam, tapi karena kita ngambil nilai positif jadi perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk konsepnya kita makanya ini diagram kartesian ya, karena koordinatnya ini pakai diagram kartesian jadi ada sumbu X, yang ini satu garis ini, kemudian ada sumbu Y, kemudian untuk tingginya ada sumbu Z, mengukur tinggi ininya. Lanjut, ini kan kita udah masukin form. Untuk posisi awal itu ada di 45, 30, 8 sama 5. Dari mana nilainya? Itu dari sini. Posisi awal robot dalam putaran derajat. Jadi J-init itu join integer atau join angkanya. Integer kan angka ya. Nah, untuk join angkanya itu untuk join satu nilainya 45 karena ini kan derajat ya, perubahan derajat. Sedangkan join 2 dan 3 kan perubahan panjang link atau lengannya ya. Jadi panjangnya 8 posisinya, kemudian join ketiganya panjangnya 5. Kemudian untuk join terakhir itu sudut awalnya posisinya 30 derajat. Nah, setelah ini kan udah ngebuat posisi awalnya dimasukkan ke dalam variabel join integer atau join angkanya, kemudian dimasukkan ke dalam variabel universal joinnya supaya bisa dipanggil di function lain atau di dalam kelas lain gitu. Soalnya kalau misalkan nggak dimasukkan masih fungsinya kayak gini, nanti dipanggil di kelas lain itu nggak bisa. Contoh ini kan ada di kelas A, nanti misalkan dipanggil lagi kalau belum dimasukin itu nggak bisa, nanti scriptnya error. Makanya kenapa dimasukin ke variabel universal supaya bisa dipanggil di kelas B, C, dan seterusnya. Kalau nggak nanti variabelnya nggak bisa dipanggil. Setelah dimasukkan, dia kan kalau metrik itu di MATLAB tuh dia kalau udah ngebuat titik koma dia bakal bikin baris baru. Contohnya kayak gini. Jadi karena ada titik koma dia tuh bikin 4 baris satu kolom. Nah, 4 baris satu kolom ini kan baris satu, baris 2, baris 3, baris 4 tapi kolom satu semua. Nah, setelah itu dia dipanggil di dalam fungsi fkdraw. Apa sih fkdraw? Fkdraw tuh forward kinematic drawing. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat menggambar hasil perhitungan dari forward kinematiknya ya. Jadi nanti setelah dihitung kita gambar garisnya. Nah, untuk awalnya itu parameternya dia manggil dulu baris join integer baris satu kolom satu, yaitu ini baris satu kolom satu. Kemudian baris 2 kolom satu yang panjang link kedua, yang panjang link pertama. Terus sebentar. Terus dia bakal manggil baris ketiga kolom satu buat ditaruh di sini. Terus selanjutnya untuk perubahan derajat terakhir yaitu join baris keempat kolom satu. Setelah itu gimana nih masuk ke fungsi draw untuk fungsi awalnya. fkdraw tadi kan udah dimasukin unitnya. Jadi ini tuh nilainya jadinya untuk awal itu tadi kan 45. Ini jadinya 45, ininya 8, ininya 5, ininya 30. Setelah masuk dimasukkan ke dalam fungsi matriks J. J1 tadi kan nilainya 45. Masuk ke sini 45. Kemudian ada J2 tuh
tadi 8 ya, karena ini kan panjang, jadi kita masukin ke perubahan panjang 8, posisi awal 8, kemudian join 3-nya berapa tadi, 5 ya? Iya 5, taruh jadinya 5 di sini, kemudian join 4-nya itu perubahan derajatnya 30. Jadi posisi awalnya 30 derajat. Perlu diketahui ya, kalau untuk parameter ini dia bakal ngerubah derajat atau sudut perputarannya berdasarkan sumbu X. Kalau ini posisi sebaliknya, bisa berdasarkan sumbu Y atau berdasarkan sumbu Z tergantung perputaran dari setiap joinnya ya. Dia bakal mengkondisikan titiknya sendiri. Jadi kalau misalkan di X-nya 90, ininya 0, berarti kan yang diputar sejajar sumbu X atau Y-nya aja gitu. Jadi ini nih matriks baris pertama sama baris terakhir itu fungsinya buat mengatur perubahan derajat, baik itu vertikal maupun secara horizontal. Nah, kemudian ada baris kedua. Baris kedua itu biar gampang kita gambarin kayak gini aja ya. Baris kedua itu dia fungsinya, kalau yang kolom pertama itu buat ngatur panjang link pertama atau panjang join dari pertama, itu join dari link pertama ya. Maaf, panjang link dari join pertama. Untuk mengatur panjang link dari join berikutnya, kita bisa ngaturnya di baris ketiga, kolom 2 dan seterusnya. Tapi kecuali untuk baris pertama, kita ngaturnya di baris kedua, kolom pertama saja. Untuk baris kedua, kolom kedua dan seterusnya itu dia bakal mengatur sudut offset atau sudut elevasi ya gitu. Jadi untuk hanya untuk mengatur titik koordinatnya saja. Jadi bukan untuk mengatur panjangnya. Nanti ada kayak sedikit offsetnya gitu, atau kayak yang melebihi batas. Nah, lanjut, tadi udah menentukan panjang link satu dari join satu, kemudian untuk link dari join 2-nya kita bisa atur, karena ini bisa dirubah-rubah, jadi kita masukkan variabel aja supaya bisa dirubah-rubah. Ada link 2 buat join 2, ada link 3 buat join 3. Nah, karena link 4 nggak perlu dirubah-rubah, jadi kita langsung tetapkan aja di scriptnya itu panjangnya 2. Nah, ini untuk mengatur sudutnya, yaitu sudut perputarannya. Minus 90 tuh di sini tuh artinya sudutnya itu berputar searah jarum jam 90 derajat. Kalau 90-nya ajakan berarti itu berlawanan ya. Karena ini minus 10 berarti minus 90 berarti sudutnya berputar searah jarum jam. Nah, ini udah dibikin variabel matriks J, dimasukkan ke dalam variabel J. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam fungsi dhkin. Apa sih dhkin? Dhkin itu singkatan dari Dynavit Hartenberg kinematik ya. Jadi ini tuh kayak fungsi buat ngitung rumus metrik nanti buat forward kinematiknya ya. Ini kan tadi udah nih. Jadi tuh ini tuh isinya 90, ini 8, ini 5, ini 30. Nah, kemudian udah jadi matriks nih. Ketika dijalankan itu nanti dia bakal masuk ke sini parameternya. Nah, setelah masuk, ini kan udah terbentuk nih metriknya, ukurannya atau ordonya itu 4 kali 4. 4 kali 4 tuh maksudnya apa sih? 4 baris, 4 kolom. Nah, 4 baris 4 kolom tuh 4 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, maaf. Baris ketiga. Ini baris ketiga, ini baris keempat. Kolomnya yang mana ini? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, tadi kan udah ketahuan nih barisnya mana, kolomnya mana. Setelah itu dipanggil. Ini tadi kan variabel J sudah dimasukkan. Di dalamnya terkandung metrik yang ukurannya 4 kali 4. Nah, setelah itu dari nilai J itu dipanggil di dalam dhkin, kemudian dimasukkan ke dalam rumus DH matrix. Tadi kan ada ukuran 4 kali 4. Di sini kita manggil dulu matriks J baris 1 kolom 1 dipanggil. Matriks J baris 2 kolom 1 dipanggil. Matriks J baris 3 kolom 1 dipanggil. Kemudian dan seterusnya, ada J baris 4 kolom 1 dipanggil. Kemudian kan tadi tuh ada 4 join. Karena ada 4 join jadi kita buat 4 jenis matriks gitu. Ini buat manggil join pertama, baris ini nih jadi buat
membuat matrix join pertama, matrix join kedua, matrix join ketiga, terus matrix join keempat. Nah, setelah dimasukin ke parameter matrixnya, dia bakal diolah di sini di cos tangen atau sin yang ada di sini. Setelah diolah, nanti itu inputannya bisa seperti ini ya. Sebentar. Di contoh di sini aja deh. Inputan. Oh maaf, berarti tadi itu outputan ya. Contoh kayak gini. T01 ketika di run. Kok error ya? Sebentar. T01. Oh, berarti gini. Nah, ini hasil proses dari DH metric yang ada di sini. Tadi kan T1 tuh parameternya tuh J1-nya kan 90, berarti 90, 15, 0, 0. Nah, dari hasil parameter tadi tuh ini 90, ini 15, ini 0, ini 0, diolah di DH metric sampai outputnya hasilnya kayak gini. Begitupun matriks 2 dan seterusnya. Ini matriks 2, matriks 3, matriks 4. Nah, setelah diproses di DH matrix itu hasilnya dikali lagi. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini karena sudah di ini ya. Jadi karena kan setiap matriks itu ukurannya 4 kali 4. Jadi 4 baris 4 kolom. Setelah dikalikan dengan matriks berikutnya, kemudian sampai selesai, matriks 1 dikali matriks 2, kemudian setelah dikali matriks 1 kali matriks 2, hasil dari matriks 1 kali matriks 2 dikali matriks 2 dikali matriks 3 gitu. Seterusnya. Jadi hasil kali dari matriks 2 dikali matriks 3 dikali matriks 4. Jadi setiap matriks itu dikalikan dengan matriks berikutnya. Misalkan joinnya 4 berarti 4 kali perkalian matriks gitu. Setelah dilakukan perkalian, dimasukin parameternya. Untuk hasil perkalian matriks 1 kan nggak ada perkalian ya, cuma langsung di H matriks aja, langsung dikeluarin. Baru nanti setelah matriks 1 ada perkalian. Nah, matriks 1 ini dimasukin nih hasilnya. Tadi kan matriks 1 tuh ini nih atasnya nih. Nilainya sama, kemudian masukin lagi matriks 2 di baris berikutnya dan kolom berikutnya. Kemudian masukin lagi matriks 3 di baris berikutnya, kolom berikutnya. Hasil ini didapat dari ini, script ini. Nih, FK ini itu sebenarnya menghasilkan script ini. Tapi ini belum koordinat yang simple ya. Ini masih bisa diperkecil lagi. Makanya kenapa ada XYZ kind. Fungsi dari XYZ kind itu buat menyederhanakan hasil dari perkalian DH matrix yang udah dimasukkan ke variabel FK. Tadi kan DH matrix sudah dikalikan di sini, prosesnya ada di sini, kemudian dikali-kali setiap matriknya dimasukkan ke variabel FK, tapi kan belum disederhanakan. Kemudian variabel FK dikeluarin nih di sini hasilnya, kemudian dimasukin lagi ke XYZ kind. Fungsinya buat apa sih XYZ kind? Itu buat menyederhanakan hasil perkalian matriks Dinavid-Hartenberg-nya. Nah, setelah dimasukkan ke XYZ kind, dia bakal mengambil baris dan kolom yang merupakan koordinat dari setiap join itu. Contoh kayak di sini, ini kan udah dikali ya. Kita coba keluarkan ya hasilnya di run. Nah, kita bisa lihat di sini di atasnya kan ada 16 baris ya, 16 kolom totalnya. Sedangkan setelah disederhanakan kita hanya mendapatkan 3 baris dan 5 kolom. Kenapa sih 3 baris dan 5 kolom? Baris pertama itu koordinat X, baris kedua itu koordinat Y, baris ketiga itu koordinat Z. Maksudnya apa sih koordinat X, Y, Z? Yaitu koordinat dari setiap joinnya. Join terakhir, koordinat terakhir baris ini, koordinat terakhir baris ini yang 4,9497 itu merupakan titik akhir dari hasil perhitungan setiap perubahan joinnya. Sedangkan 000 itu koordinat dari titik awal ininya.
0 0 0, kemudian ada 0 0 15. Ini kan berarti x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0. Sedangkan ini x-nya 0, y-nya 0, z-nya 15 itu ada di sini. Ini x-nya 0, ini x-nya 15, sedangkan z-nya kan ada di koordinat 15. Kemudian lanjut ke link berikutnya ada 5,6, 5,6, 15 yaitu di sini. X-nya 5,6, y-nya juga 5,6 karena ada miring sedikit ya koordinatnya. Sedangkan tingginya 10 yang ini. Nah, kemudian ada 5,6, 10. Itu tadi yang ini ya, berarti. Nah, ini yang terakhir 4,94. Ada dua, yaitu koordinat dari ininya. Karena tadi kan mundur sedikit, jadi x-nya 4,9, y-nya 4,9. Sedangkan kan kalau diukur dari sini, z-nya itu 8,267. Jadi sebenarnya key ini tuh hasil koordinat dari setiap join yang ada di dalam robot armnya gitu. Misalkan kita ubah lagi, misalkan kita ubah jadi ininya 90. Nanti dia koordinatnya akan berbeda mengikuti ini 0, 7, 8,2. Jadi dia bakal menampilkan koordinat terakhir garis ini nih. Jadi untuk key itu dia sebenarnya menampilkan koordinat dari setiap join yang ada di dalam arm robotnya. Nah, dari mana sih alur supaya input formnya? Dari sini di halaman button 1. Button 1 mana? Nah, setiap form ini dia memiliki yang namanya name atau nama. Ini edit 1, edit 2, edit 3, edit 4 kayak ini. Edit 1, edit 2, edit 3, edit 4. Ketika tombol ubah diklik, file robot arm ini, script di belakang form ini bakal menangkap atau mengambil nilai yang ada di dalam text boxnya kayak 90, 30, 85 diambil karena masih berupa string. Akhirnya mereka diubah ke datanya menjadi tipe data double supaya bisa ada koma-komaannya. Setelah diambil dimasukkan ke variabel masing-masing. Text edit 1 dimasukin ke value atau file 1, kemudian text 2 di file 2, text 2 di file 3, text 4 di file 4, itu dimasukin nilainya. Kemudian dijadiin matrix, dimasukkan ke dalam matrix vol. Setelah dimasukkan ke dalam matrix vol, dia dimasukkan lagi ke dalam variabel universal vol. Setelah itu ada script access handles.access1. Fungsinya ini itu untuk membuat aturan menangani akses 1, yaitu ruang kerja robotnya. Jadi kalau ini kan namanya text box, ini juga text box, ini button. Nah, ini namanya ruang kerja atau access. Jadi nama name-nya tuh access. Jadi kalau misalkan pengen ngatur ukuran atau apanya, kita manggil variabel, nama komponennya itu access. Karena nama komponennya access 1, jadi saya panggilnya access 1. Kemudian kita panggil lagi nih variabel yang udah dimasukin tadi ke dalam fkdraw. Tadi kan karena ada perubahan sudut, kita masukin lagi tuh yang tadinya 90, 8, 5, 35. Tergantung di sini nangkepnya apa perubahannya. Kemudian proses lagi kayak tadi sebelumnya, alurnya sama ke fkdraw, kemudian diproses di DA-Kind, masuk ke DA matrix. Setelah di DA matrix diolah, dilakukan perkalian antara matriksnya. Setelah dilakukan perkalian, kemudian masuk ke XYZ-Kind. Di XYZ-Kind disederhanakan lagi untuk mencari koordinat dari setiap join-joinnya. Setelah itu, setelah udah, baru di gambar di plot tree. Plot tree itu fungsinya buat apa sih? Plot tree itu fungsinya buat menggambar garis dalam bentuk 3D ya. Untuk parameternya, maksudnya di sini Q1, Q2, Q3 itu jadi koordinat 1, koordinat X, ini Y, ini Z. Untuk titik 2 tuh maksudnya tergantung sebanyak apa nilai variabel key-nya. Gitu. Kalau ini kan baris nih, baris 1, baris 2, baris 3. Sedangkan di dalamnya kan kolomnya kita karena nggak tahu sampai berapa, jadi dia bakal terus menampilkan koordinatnya. Jadi misalkan Q1 key baris 1 kolom 1, nanti setelah itu key baris 2 kolom 1, key baris 3 kolom 1 sampai selesai baris jumlah kolom yang ada di key-nya, baru dia menyelesaikan itunya, akan dilakukan perulangan.
Nah, di sini ada parameter berikutnya itu minus R. Minus R itu maksudnya untuk strip ini jenis garisnya ya. Kalau strip itu berarti kan solid, garisnya tuh lurus nggak putus-putus. Nah, untuk R itu maksudnya red. Red tuh warna merah. Kita bisa ganti sih, maksudnya mau green, mau blue, mau kalau hitam kan K, kalau putih W atau white. Nah, line width itu maksudnya apa sih? Kalau tadi kan minus R, minus kan berarti garis solid. Kalau R kan itu untuk warna garisnya. Nah, line width itu maksudnya buat tebel garisnya. Karena ini kita tebel garisnya 5, jadi garisnya kelihatan tebel. Nah, karena garisnya sama dengan ukuran marker size-nya atau titik joinnya, jadi kita nggak bisa tahu nih join yang mana. Nah, maka dari itu kita bisa mengubahnya. Contoh kayak gini. Kita ganti 10, kita running programnya. Oh, belum ya. Belum di-save sih. Maaf. Coba di run lagi. Oh, masih belum, berarti coba diganti 2 ininya. Nah, ini kan untuk tebel titik joinnya ya. Nah, kalau marker face color itu, color tuh fungsinya buat warna titik joinnya. Kita ganti jadi green aja ya, biar gampang dilihatnya. Di save, kita jalankan. Kok nggak ada ya? Oh, maaf. Di sini kita belum ngeganti jenis titik joinnya. Jadi di parameter tuh ada garis, jenis titik join, kemudian warna garis. Ini tebel garisnya, ini tebel titik joinnya, ini warna titik joinnya. Sekarang kita run. Nah, udah kelihatan kan perbedaannya? Jadi parameter ini nih fungsinya buat jenis garis, jenis titik join, warna garis, tebel titik join, sama warna joinnya. Nah, setelah itu ada grid on. Grid on tuh fungsinya buat apa sih? Grid on itu fungsinya buat ini, menampilkan garis-garis ini yang ada di kotak-kotaknya. Kalau gridnya di off atau dihapus, nanti dia nggak ada garis-garis ininya, jadi susah buat nentuin koordinatnya bener atau enggak gitu. Nah, setelah itu, selain itu juga ada script text. Script text ini fungsi buat apa sih? Buat menampilkan ini teks akhir yang ada di sini nih, kayak 4,9, 4,95. Ki 1,5 tuh maksudnya jadi dia bakal mengikuti koordinat terakhir dari ini. 1,5 berarti kan 4,94. Ki 2,5 berarti 4,94 juga. Baru Ki 3,5-nya 8,26. Ya, buat manggil itunya apa sih, script teksnya gitu. Jadi dia koordinatnya mengikuti koordinat yang terakhir yang ditentukan. Baru nanti di sini dia nampilin teksnya. Jadi teksnya berapa? Ini kan ada key 1,53. Nah, di sini dia samakan key 1,53, key baris 1 kolom 5, maksudnya 3 di sini itu panjang digit angka yang bakal ditampilkan. Karena 3 berarti dia di sini cuma nampilin 3 digit angka doang. Kalau misalkan dibikin 2 ntar cuma 4,9, 8,2. Kalau 3, kalau 4 yang 4 digit nampilinnya gitu. Maksudnya 6 to string itu kan kalau di key itu tipe datanya masih integer ya, masih number atau integer. Kalau misalkan langsung ditampilkan nanti error. Makanya kenapa dirubah ke string dulu, baru nanti bisa ditampilkan. 6 to string, key 1,5, key 2,5, key 3,5. Di sininya ditampilkan dari tipe data integer number atau integer ke tipe data huruf atau string, kemudian ditampilkan di koordinat ini. Akhirnya tampil tuh. Nah, selanjutnya di sini ada title, X label sampai Z label. Kalau title tuh ini ARM Robot RPP 4.dov, maksudnya buat nampilin script ininya. Kalimat ini, judul simulasinya. X label ya buat nampilin ini. Jadi label di sumbu X. Kemudian di Y label ya nampilin label di sumbu Y. Kalau Z label nampilin label di sumbu Z gitu. Nah, kemudian ada axis. Axis itu fungsinya buat apa sih? Axis itu fungsinya untuk menentukan seberapa besar ruang simulasinya. Di sini kan ada minus 20, minus 20, 0, 20. Maksudnya di sini minus 20 tuh berarti ini minus 20, 20 tuh ini X. X-nya kan minimal minus 20, maksimal 20. Di sini ada Y, ada minus 20 minimalnya, maksimalnya 20. Sedangkan Z kenapa dibikin 0? Soalnya kalau misalkan Z-nya dibikin minus 20 juga, nanti ARM robotnya
kelihatannya kayak ngambang, nggak nempel di tanah. Kalau ini kan terlihat seperti nempel di tanah ya, karena emang simulasinya nempel di tanah. Masa iya, masa arm robotnya terbang. Kemudian ada lagi script rotate 3D, h.enable on. Jadi kalau misalkan langsung rotate 3D enable itu sebenarnya nggak bisa. Jadi kita masukkan ke dalam variabel dulu rotate 3D-nya, kemudian di on. Fungsinya buat apa sih? Supaya dia bisa dirotasi kayak gini, bisa diputer-puter sudut pandangnya tuh. Kalau misalkan ini di off, dia nggak bakal bisa, dia bakal diam di satu sudut pandang aja. Maka dari itu kenapa dibikin rotate 3D enable-nya on. Nah, setelah itu dia bakal menampilkan fungsi post callback, my post callback. Nah, itu fungsinya buat apa? Buat menentukan posisi sudut pandang kamera awalnya. Kan ketika simulasi di running, misalkan kita ini kan kamera kan nggak tahu tuh posisinya kayak gimana. Nah, fungsinya ini my post callback sebenarnya di dalamnya itu ada script buat menentukan sudut pandang kamera. Kayak ini X properties get GCA itu fungsinya buat mendapatkan ini ya, apa sih fungsi simulasinya. Kemudian dalam simulasi itu kita menentukan view. Kalau misalkan cuma ngetik X properties.view itu di fieldnya sudut pandang kameranya itu 90 derajat dari ininya, posisi itunya azimutnya ya. Saya kurang paham sih masalah itu. Jadi intinya sih ada di fieldnya itu azimutnya 0, kemudian apanya gitu 90. Jadi intinya mah script ini nih fungsinya buat menentukan sudut pandang kamera awal gitu. Jadi biar ketika program jalankan udah tahu sudut kamera tuh meletakkan sudut pandangnya di mana sih gitu. Nah, kemudian ada button push button callback 2. Nah, ini fungsinya buat mereset. Jadi ketika button diklik, ini sama aja sih, kan tadi udah dijelaskan access buat nge-handle access, kemudian ini hasil dari variabel universal, kemudian masukin ke parameter FK draw-nya, kemudian ini fungsinya buat tadi kan kalau yang di atas kan dia nangkep variabel dari hasil inputan kita. Kalau ini itu kita langsung men-setting text box-nya tanpa harus kita ngetik. Jadi ketika di klik posisi awal, text box ini nilainya akan berubah sesuai dengan nilai yang kita tentukan di dalamnya. Contoh kayak ini misalkan text box edit 1 name to string 45. Jadi ketika posisi awal diklik, dia posisinya ke 45. Contoh kayak kita ubah jadi 90. Kita klik ubah, ketika kita klik button 2 atau posisi awal, dia kembali ke 45 karena ininya di setting 45. Ininya join 3-nya 8, join 4-nya 5, join 3-nya 30. Dia bakal kembali ke posisi awal yang kita tentukan gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan kelompok RPP sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.